Ini kayaknya udah gabung, This ada Mbak meeting is Liona being dan recorded. Mbak Gea udah join nih. Kita mulai aja meskipun belum semuanya yang gabung, it's okay ya Mbak Liona dan Mbak Gea, biar waktunya nggak molor, jadi mereka bisa langsung nyimak aja nanti. Dan acara ini sebelum kita ke pembahasan ya, nanti kita ngobrol-ngobrol aja kok, nggak pembahasan yang ini. Nah, kita akan bahas tentang profil komunitas Indonesia Care for Rare Disease dulu ya, supaya tahu. Jadi IC4RD atau Indonesia Care for Rare Disease ini adalah support group untuk memberikan dukungan sosial kepada orang-orang dengan kebutuhan khusus, terutama penyakit langka beserta keluarganya, dan juga turut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyakit langka di Indonesia melalui konten informasi kesehatan. Nah, foundernya didirikan sama Mbak Winanda Bagio Saputri ini, dan berdiri sejak 28 Februari 2017. Nah, kegiatannya apa aja sih yang udah pernah kita lakukan? Kita biasanya setiap tahun ada talk show, baik itu online dan offline ya. Kemudian ada lomba, kemudian kita juga ada support group di WhatsApp ya. Kemudian kita sesama member bisa saling sharing, dan seperti ini ada kelas online WhatsApp, ada infografis kesehatan yang biasanya kita share di medsos kita di IG maupun FB gitu. Kemudian selanjutnya Mbak, nah untuk tema spektakuler Fresh 2023 tahun ini itu Living with Rare Disease in Post dan Pandemic Area. Jadi karena kita nih kemarin sempat mengalami pandemi dan benar-benar kegiatan kita online, kita hanya di rumah aja. Sekarang kita mulai kembali lagi seperti sebelumnya. Jadi mudah-mudahan menjadi wacana baru dan membuka wawasan kita di era post pandemi ini. Lanjut Mbak. Nah, berikut ini aku tampilkan video dari sponsor. Dan tidak ada solusi secara medis. Namun, apakah ini berat? Tidak. Kami mengubahnya menjadi sebuah berkat. Dengan meramu nutrisi terbaik dan membuktikan pada kami semakin membaik. Kami hadir untuk kita semua melalui jus buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Dekat dengan alam dan kembali pada cara hidup alami. Cleanse to heal, more healthier and more happier. Oke guys, jadi beberapa hari itu Raisa lagi GTM, gerakan tutup mulut, jadi susah banget makannya. Terus aku bingung kan, pusing gimana caranya Raisa mau makan. Akhirnya aku dapat rekomendasi nih buat masakin Raisa pakai bumbu Bunda Elia. Jadi hari ini aku lagi masakin ayam kalasan nih buat Rayanza. Nah, biar lebih enak, aku mau pakein tambahan dari bumbu Bunda Elia. Ini aku tambahin dulu kaldu ayam kampungnya. Ini aku tambahin juga fat oil, chicken oil. Terus aku tambahin juga sedikit kecap. Nah, Rayanza tuh suka banget kalau aku tambahin bumbu dari bumbu Bunda Elia.
Jadi ini tuh bumbu anak nomor 1 yang terdaftar di BPOM. Dan ini dijamin sehat karena ini tanpa gula, tanpa garam, bahan pengawet, dan juga non MSG. Dan bumbu Bunda Elia ini nggak cuma buat anak yang pasti loh. Nah ini bisa juga nih digunakan buat anak-anak. Jadi Rafathar juga bisa makan. Varian bumbu Bunda Elia tuh banyak banget pilihannya. Ada kaldu ayam kampung, ada chicken oil, bumbu soto, santan bubuk, kecap manis, saus tiram, abon sapi ada, tepung serbaguna ada, cemilan buah juga ada. Nah ini sekarang tinggal nunggu sampai bener-bener airnya ngeresep semua. Terus nanti tinggal aku air fryer. Terus aku mau kasih buat Ryan. Tuh, lihat deh Ryan makannya lahap banget. Terima kasih bumbu Bunda Elia. Di balik kehidupan yang sebenarnya tampak baik-baik saja, kamu sadar gak sih? Mungkin beberapa orang di sekeliling kita ternyata memiliki keresahan akan dirinya. Peduli dengan apa yang mereka alami bisa jadi salah satu cara kita untuk selalu ada bersama mereka. Dan hadirnya BTS bisa bantu bangkitkan rasa percaya diri. Ya, walaupun terkadang yang paling peduli juga pasti memiliki keresahannya sendiri, tapi di titik inilah Oke, terima kasih Mbak Andika untuk webinar hari ini. Mohon maaf ini ada kekeliruan ya untuk temanya. Untuk peraturan webinarnya, pastikan mic dalam keadaan mati dan mute. Diharapkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan sebagai bentuk penghargaan kepada narasumber. Kemudian apabila memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom chat dengan format narasumber yang dituju. Kemudian pertanyaannya atau mungkin boleh banget untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian bertanya setelah diizinkan oleh moderator. Diharapkan untuk juga menyalakan kamera ketika nanti bertanya secara langsung. Dan ini adalah susunan acara, tadi sudah perkenalan, sudah pembukaan, kemudian sudah juga membacakan, tadi sebelum sempat membacakan CV ya, nanti kita akan bacakan CV-nya dari Mbak Leona dan Mbak G. Kemudian karena hari ini kita talk show aja, santai, jadi nanti kita langsung ngobrol-ngobrol, kemudian nanti langsung sesi tanya-jawab, kemudian foto bersama dan penutupan acara. Nah, ini CV-nya dari Mbak Leona. Mbak Leona pendidikannya Bachelor of Business Administration Memorial University of Newfoundland, Kanada tahun 2015. Dan beliau ini pemilik dari roti ganep tradisional Solo. Jadi di Solo ya Mbak ya, untuk tinggalnya nih dan pengalamannya, ternyata pernah di Qatar Airways, Putri Solo Favorit 2018 dan Nyah Ganep 6. Wow, dan kegiatannya sekarang aktif di berbagai organisasi kemanusiaan. Wah, sibuk banget ini kayaknya nih. Dan Mbak G ini konten kreator, mompreneur, Mbak G Aulia. Aku tuh pernah lihat Mbak G Aulia itu yang keep waras tuh. Nah, beliau ini aktivitasnya saat ini merupakan mompreneur yang bergerak di bidang supplier untuk kebutuhan powder dan bubuk minuman, mulai dari kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Salah satunya produk unggulannya ada Dilco Coklat, serta memiliki toko resmi Siliwangi Store yang terletak di Bandung. Founder dari Keep Waras, komunitas parenting yang mensupport para orang tua, terkhusus ibu dalam mengasuh dan mendidik anak. Oke, untuk acara pada pagi hari ini,
disponsori oleh Mother Hope Indonesia, Cahaya Communication, Hakmi, Bumbu Bunda by Elia, Woolchip, Rintik Skincare, Ganeps, Intan Erlita Manajemen Kreatif Rajut, Our Healthy Corner, host of Fatima Child Center, Kurcaci Dongen, Dilko Coklat. Dan langsung aja, kita langsung ngobrol-ngobrol aja, nggak usah panjang-panjang. Langsung kita ngobrol sama Mbak G sama Mbak Liona. Pagi Mbak Liona, Mbak G. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lapar. Wah, tadi harusnya sarapan dulu sebelum on nih. Biasanya pagi belum bisa makan banyak, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini karena punya di bidang masing-masing nih, yang satunya lebih ke online dan satunya lebih ke offline nih, karena Mbak Liona punya toko roti sendiri ya, dan Mbak G lebih aktif di medsosnya. Jadi monggo bisa share pengalaman masing-masing waktu memulai bisnis itu gimana? Mungkin Mbak G dari dulu. Mbak G dulu. Ya. Mbak Aku Liana dulu. mengingatkan apa Mbak ini ya. Mbak Liana dulu aja. Soalnya roti itu kayak sarapan, jadi mari kita meroti dulu. Padahal saya sarapannya putu nih, Oh, nggak betul. roti. Iya. Kalau saya tuh bukan membuat bisnis, tapi saya penerus bisnis. Jadi kalau tadi dibilang saya pemilik toko roti Ganep, enggak, saya penerus usaha Ganep Tradisi Solo. Saya generasi ke-6. Jadi Keren loh. ya PR-nya banyak. Mungkin bisa diceritakan mungkin dari awalnya Ganep, berarti dari tahun berapa itu Mbak? Nama Ganep dan roti keciknya sendiri, kue khas unggulan kami itu sejak tahun 1881. Jadi Wah. 141 tahun. Nah, sebenarnya usaha makanan itu bisa dibilang paling mudah karena bisa dibuat dari sekarang, dari diri sendiri, dari rumah sendiri pun bisa. Dan modalnya ya seadanya, sebisanya dan seadanya itu bisa. Nah, sebenarnya kalau ada iklan, maaf. Realita ya. Sebenarnya untuk di sini ibu-ibu semua ya, ada yang bapak? Oh, ada Mas. Ini tadi aku lihat kayaknya ada nih, ada Mas Edi Susanto. Ada siapa lagi nih yang laki-laki ya? Jadi saya akan bilang orang tua, nggak ibu-ibu. Oh iya, boleh. Kalau tapi kita masih muda Mbak, nggak ada yang tua. Orang muda, pengasuh, pembimbing, caregivers. Untuk caregivers yang harus mendampingi putra-putrinya, terutama di rumah atau di tempat caregiving-nya, itu sebenarnya paling enak adalah berwirausaha. Ya. Kalau saya boleh katakan harus banget berwirausaha. Itu sebenarnya untuk maaf Bapak Ibu itu tidak ada opsi. Kalau menjadi karyawan kerja di tempat orang itu akan sulit kan untuk caregiving ke anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi mendingan langsung berwirausaha di rumah, dan salah satu yang paling nyata itu adalah bekerja sama menjadi supplier. Contohnya di Ganep ini kan tidak semua produknya dibuat sendiri. Nah, banyak juga supplier, bahkan dari zaman nenek saya itu sudah ada yang kolaborasi bekerja sama seperti itu. Dan sekarang kami juga mengembangkan ke catering, ke snack box, rice boxes gitu untuk acara-acara. Jadi saat dapur kami sendiri sudah penuh kapasitasnya, juga kami berkolaborasi bekerja sama dengan Bapak Ibu rumah tangga itu tadi. Nah, itu kesempatan yang langsung di depan mata langsung ada. Ini kalau yang tidak berdomisili bisa coba ke usaha-usaha di sekitarnya, di tempat yang dekat. Kalau yang di Solo Raya, boleh langsung berhubungan dengan Ganep, bisa kontak ke saya
bisa ke IG, bisa WA ke Ganep, itu saya juga yang lihat. Kami itu selalu untuk bekerja sama dengan siapa. Kalau boleh tahu sekarang ada cabang atau apa Mbak di Solo atau cuman memang satu aja? Nah, itu Laksmi dulu koas di Muardi juga nggak sih? Ya, jadi ya. Iya Mbak, sering Ya. jajan aku. Iya. Dokter Laksmi salah satu langganan kami di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi. Kami ada lapak di situ dan juga di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Sebelum pandemi kami ada 2 cabang yang maksudnya yang kami kelola sendiri tempat itu. Tapi sebenarnya alhamdulillah bahwa satu itu kontrakan. Pas sebelum pandemi kontrakannya habis Februari atau Maret gitu. Jadi kami putuskan, wih ini pas sekali, jadi nggak usah lanjutin. Nah itu di Sukoharjo kami nggak lanjutkan kontraknya. Lalu yang satunya lagi dulu juga ada di dekat batas kota. Kami putuskan untuk jual lepas saja pas sebelum pandemi juga. Jadi malah untung nggak ada cabang, jadi pandemi kami ya bertahan dengan baik. Oke. Pengeluarannya tidak Nah, terlalu banyak gitu. ya. Oke. Sekarang kalau untuk Mbak Age sendiri gimana Mbak? Halo. Memulai bisnisnya gimana waktu itu? Kalau aku mulainya online-nya baru setelah pandemi. Justru aku baru mulai online. Sebelumnya tetap kita di offline. Jadi kalau awalnya Dilko tuh kita punya segmen bisnisnya adalah B2B sebagai supplier buat kedai, coffee shop, bakery, yang gitu-gitu. Nah, pas pandemi kan semua tutup tuh. Udah nggak ada yang jajan, nggak ada kafe yang buka, nggak ada yang keluar rumah. Itu tutup. Nah, kita nggak bisa jualan kemanapun selain mencoba segmen pasar B2C langsung ke customer. Nah, akhirnya kita mau nggak mau belajar tentang sosial media, belajar tentang bagaimana jualan di marketplace, belajar juga tentang gimana kita punya kerjasama bareng influencer-influencer maupun talent-talent yang lain, kayak gitu sih. Kalau produk sih ya tetap sama, produknya tetap sama, cuman kemasan yang dulunya untuk supplier 10 kiloan, jadi sachet 20 gram, bedanya di situ. Kalau dari aku. Oke. Jadi kalau untuk memulai bisnis sendiri ya, untuk sebagai pemula nih, karena mungkin sebagian besar di sini kan memang baru mau mulai gitu ya. Untuk memulai sendiri, memulai bisnis bagi pemula itu sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan gitu? Baik mungkin ya di luar dari modal ya, atau di luar dari kemauan, itu udah jelas ya. Tapi ya nggak, ya kan itu udah jelas modal dan kemauan. Tapi di luar dari itu apa sih yang biasanya untuk dimulai bisnis itu untuk pemula itu apa? Saya tahu. Oh, Mbak Yona. Itu sebenarnya ada asas kepepet, yaitu paksa keadaan. Iya. Aku mau nggak mau setuju sih bagian itu. Iya, terutama ini untuk caregivers ini sebenarnya sangat relevan ya saat The power of kepepet ya Mbak ya. Iya. Kan opsinya berat gitu, atau pekerjaan nafkah kah atau mendampingi anak kah. Nah, itu sebenarnya opsi yang tidak opsi yang tidak opsi itu adalah berwirausaha. Itu membuat sesuatu dari rumah. Ya memang sebenarnya bisa sih pekerjaan yang lain yang work from home kah, atau sekarang kan banyak juga remote atau mobile work gitu. Tapi salah satu yang paling enak dan nanti bisa jadi disistemkan, lalu bisa berwirausaha, bisa fokus mendampingi anak, kerjaannya bisa jalan secara otomatis, itu ya berwirausaha dari rumah. Nah, salah satu yang modalnya paling sedikit mungkin ya, itu ya membuat makanan. Aku setuju bagian itu, Mbak. Kepepet nih. Sebenarnya itu jiwa wirausaha itu bisa dipupuk, bisa dikembangkan. Tapi saat ada survival mode ini pokoknya harus cari uang, itu nanti kan
langsung otomatis mencuat sendiri gitu. Ya langsung kenceng gitu. Terpaksa untuk bisa gitu mungkin ya, Mbak, ya? Iya. Nah, sebaiknya tuh sebenarnya sebelum situasi itu memaksa itu kita tuh sudah mulai. Jadi misalnya yang sekarang karyawan pun bisa ada sambilan, ada pemasukan yang lain, ada usaha kecil-kecilan seperti itu. Jadi nanti saat ada situasi yang ya misalnya seperti kemarin pandemi sampai PHK, work from home gitu, ada pemasukan yang bisa diandalkan. Oke. Kalau untuk keterampilan atau skill sendiri apa, Mbak? Yang perlu apa ya, yang perlu bisa kita punya gitu. Selain mungkin, produksi ya, kalau memang memproduksi. Tapi apakah semuanya harus memproduksi? Harus. Tidak mestinya ya? Ya, sesuai keahlian masing-masing. Misalnya, ya kami di Ganep ini memang ada produksinya dan basicnya ada produksinya. Tapi nyatanya sekarang kalau kami bekerja sama ini sebenarnya kan kami menjadi aggregator ya, bisa dibilang aggregator atau intermediary bahwa kami ini pengemas. Ya, saat kapasitas kami tidak cukup, kami menjadi pemasar, pengemas, dan ya maksudnya pengurus administrasinya. Nah, produksinya itu kan sudah di orang lain. Nah, apakah caregivers sekalian bisa di tahap ini juga boleh kalau misalnya tetangganya punya barang apa, mereka yang produksi, caregivers punya apa keahlian marketing atau untuk pencet-pencet di sosmed gitu, atau untuk foto terus lalu unggah dan lain-lain, kemampuan teknologinya gitu kan bisa jualkan produk-produk tetangga sekitar misalnya seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak G sendiri gimana, Mbak? Apa sebenarnya yang kalau dari segi online ya, Kalau untuk aku sih skill dan apa ya, kemampuan ya? untuk jadi mompreneur kali ya, atau entrepreneur lah ya. Sebetulnya aku di 2018 itu aku sudah jadi content creator duluan sebelum jadi mompreneur, karena mompreneur itu after aku merasa aku menjual diriku sendiri tanpa produk. Ya karena Menjual diri ya? dulu iya, aku jual diri karena masak yang bisa, terus bikin prakarya nggak bisa juga, Oke. terus punya tetangga jualan apa nggak ada. Akhirnya yang bisa adalah aku menjual diriku, menjual ceritaku, menjual bagaimana cara urus anak-anak, bagaimana untuk bisa kompromi sama papahnya anak-anak, yang gitu kita share nih di Facebook sih awalnya di Facebook sampai akhirnya masuk ke Instagram. Ada momennya tuh, ketemu momen di situ. Jadi kalau misalnya tanya modal pertamanya apa, cari tahu dulu sih keunggulan diri kita ini. Kalau keunggulannya adalah masak, ya jadikan masakanmu sebagai produkmu. Tapi kalau keunggulannya adalah bercerita, jadikan ceritamu sebagai bahan cuanmu. Iya di situ, karena ternyata dari menjadi content creator ini, sebelum aku akhirnya online kan Dilko yang sebelumnya offline, justru aku mendapati kerjaan dari produk-produk luar, dari brand-brand besar, jadi belakang layarnya untuk membuat agensi sosial media. Karena dari pas pandemi ini, aku tidak cuma ngerjain Dilko, karena memang Dilko drop banget secara omset, jatuh banget. Jadi aku bikin kayak agensi sosial media, aku bikin talent, aku bikin apa aja yang bisa aku bikin gitu. Demi kepepet itu ya, Cin. Jualan roti pun aku pernah, jualan minuman kayak es teh manis di gelas tuh, di pinggir-pinggir tuh yang 6.000, 10.000 juga aku jalanin tuh beberapa waktu selama 3 tahun terakhir ini. Cuman berarti modal utamanya adalah tahu apa yang bisa kita jual, itu intinya. Terus abis itu nggak perlu takut untuk salah, dan pastikan ada satu produk yang mau dibuat longest gitu. Kecuali memang pengen kayak produk es kepal Milo yang datang untuk berhenti. Es kepal Milo kan kayak cuma datang selama 6 bulan, 1 tahun, habis itu hilang. Sekarang diganti sama es cocol celup roti kan sekarang lagi happeningnya.
mungkin 2 tahun lagi ada S lainnya. Nah, mau pilih musiman atau pilih kayak Baliona ini nih udah sekian ratus tahun, Cid, itu keren banget, luar biasa. Nah, itu pilihan kita maunya gimana. Cuman memang kita dihadapin sama realita 2022 ya. Gimana caranya hari ini juga dapat duitnya. Belum sampai mikir ke jangka panjangnya seperti apa. Kalau aku tipikal jangka pendek dulu untuk hari ini adalah apa yang bisa aku jual dulu. Dan akhirnya dari semua produk yang aku jual, aku pilih 1 atau 3 produk maksimum untuk aku fokusin. Nah, di situ caranya juga karena tahu diri ini tidak bisa beramuba, ya akhirnya mau nggak mau punya tim. Untuk tiap produk kita punya tim, karena udah jelas nggak mungkin 1 orang bisa ngerjain semuanya, dan semuanya mau berjalan, mau nggak mau, kita harus punya tim yang ngurusin ini semua dengan goals yang sama, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau untuk tadi udah ngomongin soal kemampuan ya, keterampilan. Apa yang jadi perbedaan sebenarnya antara bisnis online sama offline? Sebenarnya dua-duanya ini mungkin menjalankan yang sama ya. Mungkin bisnis online gimana juga sekarang kita nggak pernah bisa lepas ya. Even kita mau mempromosikan offline kita, tetap kita akan berhubungan juga dengan online ya Mbak Liona ya. Dan Bage sendiri juga pernah ngerasain juga gitu kan jualan yang tadi cerita kalau jualan yang di pinggir jalan pun gitu ya, sebelum pandemi juga merasakan itu gitu. Nah, yang jadi perbedaan jelas itu. Nah, monggo Mbak Liona sendiri. Saya dulu, oke. Kalau ganep itu sebenarnya di tahun 2007 atau 2009 ya, ibu saya itu sudah buat rotiganep.com untuk lapak, jadi untuk etalase aja, tidak sampai untuk transaksi. Tapi dari situ orang lihat kan bisa kontak via telepon, ya handphone, messenger atau email atau apapun. Jadi lapak online itu sudah ada sejak dulu, dan kami juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jadi kami juga ada toko-toko online, tapi jujur aja sebenarnya kami nggak kencengin di situ. Kami kencenginnya malah di kolaborasinya, yaitu dengan reseller. Terus sekarang juga ada Just Tip dan itu influencer kayak gitu tuh, mereka juga punya lapak-lapak online sendiri. Nah, kami kencengin di kolaborasinya karena kami kan juga produsen dan wholesaler grosiran gitu. Jadi di skala kami ini sebenarnya lebih mudah dan menguntungkan kalau untuk pandangan saya pribadi untuk berkolaborasi, yaitu kami tidak perlu repot untuk fokus jualan di online, tetapi banyak yang menjualkan produk kami di online seperti itu. Dan mereka juga senang, ya. Jadi kalau memang caregivers di sini ada yang punya lapak online, mau jualan produk ganep, bisa sekali. Kami terutama untuk yang tidak punya toko besar, jadi kami tidak ada minimum order yang besar juga, asal dengan asas kepercayaan, berkelanjutan seperti itu kami bisa langsung kerjasama. Nah, beda kalau dengan mungkin Mbak Gia datang ke lapaknya. Nah, kalau kami sudah punya nama, jadi di mana produk kami berada, mestinya sih orang sudah tahu lah kualitasnya juga. Seperti itu. Jadi, saya senang kencengin kolaborasinya. Jadi lebih ke mungkin ganepnya sendiri nggak main online ya, tapi resellernya yang main online. Ya lebih kayak gitu ya, Mbak ya. Sebenarnya ya. Oke, kalau Bage sendiri gimana? Oh ya, oke. Kalau aku bedanya online sama offline sih sebetulnya tergantung segmennya sendiri ya. Jadi memang kalau untuk yang Horeca itu otomatis pasti offline. Karena kita nyasar marketing ke marketing B2C ya, B2B kan, itu kayak bisnis to bisnis, kita ketemu orang hotel, kita ketemu orang kafe, itu udah nggak mungkin online. Nah, itu pasti offline. Nah, kalau untuk online itu sebetulnya sampai sekarang sih masih kayak bonusnya yang kita punya, kalau bisa sampai marketplace kita bagus gitu loh. Karena ternyata pada saat kita move ke toko online, yang orang-orang sih bilang, enaknya kalau jualan online nggak perlu bayar sewa kantor. Ngomongnya kayak gitu kan. Orang-orang ngomong kayak gitu. Realita, amburadul juga sebenarnya. Itu fotonya kalau nggak cakep, orang nggak datang ke lapak kita ya. Betul, karena kita nggak bayar sewa bulanan atau tahunan kantor, tapi kita maintenance toko online kita, dan itu biayanya lebih bengkak ketimbang sewa gedung. Bisa juga, iya. Dan itu luar biasa. Kayak misalnya kita masuk ke tiap marketplace yang lagi happening, mau nggak mau kan,
tiap ada marketplace baru kita harus masuk biar nama kita juga terus orang tahu. Nah, pada saat untuk biaya untuk menotiskan orang lain tentang merek kita ini luar biasa besar sebetulnya. Itu kenapa ada brand-brand besar berani ngambil brand ambassador yang harganya sekian M. Itu demi orang masuk trafficnya secara online. Gitu, karena udah nggak mungkin. Nah, di online ini yang harus kita tahu adalah kita harus menempatkan orang yang paham tren pasar. Jadi jangan kita tempatin orang online yang nggak pernah megang handphone atau nggak tahu TikTok. Itu nggak mungkin kayak gitu. Jadi benar-benar orang kalau berani untuk masuk di online itu harus tahu juga seluruh teknis dan detail mengenai online shop gitu lah. Online shop itu bukan cuma website, tapi mulai dari Tokopedia-nya, Shopee-nya, Blibli, Lazada dan segala macam itu harus paham gitu. Dan tiap marketplace punya aturan masing-masing. Itu kan aduh lagi. Jadi kita harus pelajari lagi di luar dari algoritma sosmed yang kita harus pelajari dan ikuti. Algoritma itu kalau dulu tiap bulan berubahnya. Kalau sekarang bisa nggak nyampe 2 minggu itu sudah rubah lagi tuh algoritmanya. Dan berbeda antara TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Itu 3 tipe sosial media yang punya 3 aturan masing-masing lagi. Nah, kita sebagai konten kreator atau yang pemilik toko mau nggak mau ngikutin lagi nih masing-masing. Algoritmanya gimana supaya kita naik, supaya kita segala macam. Jadi kalau misalnya yang baru mau mencoba, itu kalau saran aku adalah dia mau jualan di mana nih? Di sosial medianya dia harus pilih dan dia harus expert di satu itu. Minimal itu kalau untuk sebagai pemula dulu. Aku juga salah mulu sebenarnya. Ini sampai hari ini tuh masih salah gitu. Masih belum tahu gimana sih rumusnya kalau aku spend marketing sekian jadinya berapa belas kali lipat atau berapa ratus kali lipat itu belum nyampe. Kayak harusnya terus-terusan trial error terus, dan yang menopang biaya-biaya online itu justru di offline. Itu agak itu fakta yang aduh gimana ya caranya buat ngakalinnya, tapi selama ini ternyata toko offline ini masih menopang banyak biaya untuk online, kecuali memang beda produk, beda analisa. Sebetulnya kalau misalnya produknya fashion itu lebih banyak online, tapi kalau produknya makanan nih kayak kita nih, kalau makanan udah jelas-jelas offline banget deh. Kalau makanan minuman soalnya harus habis hari itu, nggak bisa kita besokin. Kebanyakan kalau fashion kan bisa nanti di sale akhir tahun. Kalau roti, coklat itu nggak bisa ada sale akhir tahun, harus habis hari itu juga gitu. Maksimum berapa lamanya, paling nggak jauh-jauh gitu kalau kita dari masa produksi. Itu beda. Iya, benar-benar. Jadi milih Kalau banget memang produknya apa, keahlian apa. mungkin kalau kayak fashion gitu masih bisa dijual nanti gitu ya, bukan barang yang Ditimbun basi nggak ya. apa-apa, iya. Kita Jadi powder mau ditimbun kan nggak mungkin ya Mbak Liana ya. Iya, cuman yang mungkin itu yang produk kering sih. Kalau kami produk kering ya kadang ada promo-promo gitu. Cuman ya sulitnya itu tadi, expertise-nya itu untuk jualan online juga ada sendiri. Itu dulu saya pakai jasa aja bisa jutaan juga 1 bulan. Saya pikir daripada saya yang pusing kasih orang lain aja kalau mau jualan ya nggak apa-apa. Kan mereka juga ada expertise itu. Nah, kalau caregivers pada punya passion di situ atau interest untuk pencet-pencet, pelajarin algoritma, ad booster gitu, nanti pelajarin analisa tiap bulan atau tiap minggu itu, nggak apa-apa, itu kan jadi salah satu peluang usaha juga. Jadi skillnya di situ karena produknya bisa bebas, bisa pilih bebas banget produknya. Oke. Terus apa ada ukuran tertentu nggak untuk target keuntungan dan waktu yang dibutuhkan hingga balik modal gitu? Jadi sebagai ini bisnisku nih udah on track nih gitu. Jadi maksudnya kita udah tahu balik modal, kemudian udah ada untungnya, tapi apakah ada ukuran tertentu nggak? Apakah itu mungkin harus, berarti kalau bisnis yang sehat nih udah 2 kali lipat dari ini dengan jangka waktu yang sekian gitu. Ada nggak, Mbak? Mbak Kia dulu atau saya dulu? Monggo. Sebenarnya asasnya pengusaha, terutama yang mulai dari nol, itu nggak gitu lihat modal. Tapi yang lebih penting adalah cash flow-nya. Berkelanjutan nggak, bisa makan nggak besok, bisa berkembang nggak besok, itu aja sih. Asal misalnya di awal sudah
punya modal, tapi bahwa di tengah-tengahnya perlu tambahan modal kayak misalnya pas pasarnya turun, perlu ngambil dari tabungan lagi untuk berkelanjutan, ya asalkan besok masih bisa buka, bahkan tahun depan bisa berkembang, ya asasnya itu aja sih. Nggak usah terlalu pusingin kapan mau balik modalnya atau berapa yang mau didapatkan. Sebenarnya salah satunya relevansinya dengan asas kepepet ya itu. Ya, sekarang punyanya apa, besok jadinya apa, itu harus dilakukan karena besok harus bertahan hidup. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir kalau terutama dalam apa keterpepetan emergency situation itu malah sebisanya jalan dulu. Nanti kalau kebanyakan mikir itu nggak jadi nggak berangkat. Nggak mulai-mulai gitu ya, Mbak ya? Mulai, iya. Nggak usah gitu takut, apalagi zaman sekarang ini kan pasarnya sebenarnya luas sekali. Ya, halo Mbak Evi. Nah, mulai Mbak Evi. Nanti bisa sharing-sharing juga kalau sudah ada punya usaha, kendalanya apa. Mungkin Ganep bisa bantu juga. Kalau dari Mbak Gigi sendiri gimana? Kalau dari aku sih, pengalaman aku sendiri buat melangkah ke akhirnya jualan tuh, misahin dompet. Misahin dompet antara kebutuhan pribadi sama memang usaha. Soalnya kan kalau awal-awal tuh kita nggak sampai panjang-panjang mikirin laporan keuangan, neraca, segala macam, ROI, nggak nyampe itu gitu kan. Yang penting dompet usahanya punya saldo terus-terusan ada, terus bisa beli bahan bakunya dan hasilnya itu si saldo minimumnya terus naik. Itu checklist yang pertamanya. Yang kedua, setelah kita jadi happy, itu dua indikator yang membuktikan kalau usaha kita berjalan. Sebelum sampai akhirnya kita bisa tuh bikin laba rugi, bisa kita bikin analisa keuangan dari usaha kita, tapi di luar dari itu semua, apalagi itu masih terlalu jauh, selama saldo usahanya masih ada terus, kita masih bisa beli bahan baku, terus hasilnya juga uang di luar tidak terlalu banyak, masih rasional angka yang muternya, terus kita yang pasti itu kita happy ngejalaninnya, itu buat aku sih udah goals. Tinggal ngelanjutin aja, nanti juga saldonya bisa beranak pinak, si saldo usaha dompet usahanya nih. Jadi kalau si saldo dompet usahanya sudah gendut, baru nih pindah ke saldo kita. Jadi jangan dicampurin, kebanyakan kalau mama-mama tuh dari awal campurin aja deh. Beli minyak nih, nanggung, ambil dari dompet usaha. Nah, salah itu. Jadi kita nggak tahu yang boncos tuh kita boros atau kita salah menjual. Sebenarnya sih kayak gitu. Itu yang paling sederhananya. Contoh jajan warung ya gitu loh. Mumpung ada nih kayaknya ini bakal ada untung, tapi kan belum tahu sebetulnya itu lebih apa uang cuman dapat uang dari jualan aja. Nah, itu kadang-kadang kita juga suka lupa untuk disiplin buat diri kita sendiri. Nah, modal kita sebagai mompreneur awal-awal adalah satu, pisahin dompet, kedua, pisahin baper. Kita tuh ibu-ibu tuh kadang-kadang gitu loh. Udah dompet gak kepisah, bapernya dipakai. Jadi pas jualan gak laku, baper yang dibawa. Besok gak jualan akhirnya. Dompetnya kosong. Ya hatinya juga terkoyak akhirnya. Terus akhirnya kita jualan jadi nggak happy. Itu juga salah. Jadi pada saat aku sih menaksir waktu awal, selama aku ngejalinnya happy, terus saldo dompet jualanku masih aman-aman aja, berarti bisa. Gitu, bisa dilanjut, bisa dianggap berkembang. Nah, habis itu memang kita harus punya step yang rasional lagi dengan membuat rencana keuangan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Oke. Terus ada tips dan trik nggak sih Mbak untuk mengoptimalkan bisnis di online? Karena Mbak G kan sekarang lebih banyak fokusnya di online ya. Ada tips dan trik nggak untuk tetap konstan gitu ya, tetap konstan jualan gitu. Nah, apa kalau dari Mbak G sendiri? Kalau aku sih triknya untuk tetap bisa bertahan adalah ngikutin tren pasar. Itu udah mau nggak mau harus kita ikutin. Jadi yang namanya idealis menjual itu, idealis itu di produk. Tapi mengenai cara dan tata laksana kita harus ngikutin pasar, mau nggak mau. Ya misalnya kita idealis, kita pengen punya toko aja, udah saya punya toko di Jalan Laswi. Tapi nggak mau tuh punya toko di TikTok, soalnya TikTok joget-joget, aku nggak mau. Ada fase itu pastikan, ideal dong kita nggak mau jualan di TikTok, ntar gue joget-joget gitu kan. Ya sekarang malah jadi ikutan joget-joget.
tapi yang check out jadi banyak, terus gimana dong? Jadi kita idealisnya di tipe yang bisa menyesuaikan sebetulnya. Toh juga kan jualan di TikTok, walaupun TikTok awalnya platform buat kita berjoget-joget pargo ya. Pada akhirnya juga tidak pargoi semua di sana gitu lah, tetap aja. Pada saat kita punya kualitas produk, kualitas itu yang bisa kita jual sebetulnya. Kayak gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Liona sendiri untuk bisa konstan terus berada di dengan dari tahun 1800 sekian tadi ya sampai sekarang itu kan aku mau bukan hal yang mudah gitu loh. Dan untuk menurunkan dari generasi ke generasi itu kan nggak mudah. Ada yang mau mengelola. Nah itu Mbak, biasanya itu yang menjadi kendala itu. Mungkin orang tua kita ada usaha gitu ya, anaknya karena udah kerja masing-masing gitu, nggak mau ikut terus kan akhirnya putus deh sampai di situ. Nah, mungkin dari Mbak Liona ada tips nggak atau dari orang tua sebelumnya, Mbak Liona? Ini kalau saya boleh cerita agak panjang ya buat sharing juga. Jadi aku juga penasaran soalnya. Apa Mbak, kita bisa sampai malam kok Mbak loh. Saya sambil makan kalau sampai malam ya. Iya. Jadi saya ini kan baru balik Indonesia tahun 2018. Nah, yang saya lihat dari para pengusaha dan pendahulu-pendahulu saya itu mereka punya ketekunan dan kejelian. Satu kejelian pasar, kedua tuh ketekunan. Jadi kayak Mbak Gia tadi bilang ya jangan baper-baper, misalnya bapernya tuh yang untuk belanja, untuk bergaya, keduanya bapernya misalnya nggak laku, itu juga jangan cepat patah semangat seperti itu. Jadi kita tuh harus punya konsistensi, punya karakter di produk atau jasa kita supaya kita menjadi top of the mind-nya customers. Jadi kalau mau punya usaha itu harus bertujuan untuk menjadi nomor satu yang di pikiran customer. Misalnya untuk makanan oleh-oleh ya pasti terpikirnya Ganap. Terus misalnya untuk data provider terpikirnya apa. Terus nanti punya jasa periklanan ke situ gitu. Jadi konsistensi itu yang akan menjadikan customer tahu oh kalau punya keperluan ini budgetnya segini, kira-kira yang di sekitar saya adanya apa, nah itu menjadi top of the mind. Itu yang saya lihat terutama kayak yang kuno-kuno itu punya ketekunan yang sangat tinggi. Bahkan yang sampai sekarang tuh masih sih di pasar tiap hari buka pasar pagi sampai sore tungguin pasar. Nah tapi kalau begitu kan nggak wirausaha banget ya, itu masih lebih ke apa ya, self employment daripada entrepreneurship atau bisnis ya. Kita kan nggak mau juga, nggak mau juga harus tunggu toko tiap hari kayak saya begini kan punya waktu untuk berorganisasi, untuk webinar dan aktivitas yang lain karena saya sudah meneruskan dan mengontrol sistem yang sudah dibuat di ibu saya. Nah, Ganap ini 141 tahun perjalanannya juga grafiknya nggak naik terus gitu. Memang di beberapa momen itu ada apa ya, exponential growth, maksudnya pertumbuhan yang pesat yang kami alami, tapi juga pernah bangkrut 2 kali. Dan yang 1 kali ini sudah benar-benar dijual, sudah deal di tahun 80-an, ya 80-an akhir itu dulunya itu bukan dikelola oleh ibu saya. Jadi Ganap ini keturun-temurunannya dari keluarga ibu saya. Dulu dipegang oleh paman saya, kakaknya ibu saya, yang adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, tapi mismanage gitu. Dia kurang bertanggung jawab pada amanahnya, jadi habis sampai mau dijual. Lalu di rapat keluarga besar katanya salah satu anggota keluarga itu anaknya yang paling kecil yang di Jakarta belum dicoba suruh mengelola. Jadilah ibu saya di tahun 89 itu mulai bolak-balik gitu Jakarta Solo untuk ya
mencoba mempertahankan supaya tidak jadi dijual. Lalu di awal tahun 90 beliau memutuskan bersama bapak saya dan Mas kakak saya yang sudah lahir di Jakarta untuk balik kampung, balik desa, bangun desa, katanya gitu, kembali ke desa untuk membangun desa mungkin. Iya, jadi tidak selalu naik. Dan di tahun 98 juga kami menjadi korban kerusuhan itu, tokonya juga habis, ludes, tapi di situ ibu saya ya untungnya juga masih punya modal, alhamdulillah banyak yang bantu juga karena nama baik kami dan kepercayaan orang pada ibu saya dan pada brand Ganep, jadi masih bisa bertumbuh dan ya itu salah satu momen yang dimana exponential growth yang perkembangan pesat ini tadi terjadi. Nah, jadi intinya kalau mau bertahan ya harus konsisten, harus tekun, jeli melihat peluang dan meminimalisir resiko seperti itu. Berani mengambil resiko. Nah, ada tips untuk mengelola keuangan nggak, Mbak? Kalau di bisnis tadi Mbak G sudah sedikit bahas ya, memisahkan nih. Kalau di online nih emang jadi satu kan ya gitu. Kadang kita transfernya ke satu rekening yang sama gitu ya Mbak G ya. Nah, kalau dari sisi Maliona sendiri untuk mengelola keuangan dalam bisnis Mbak Liona sendiri gimana? Budgeting sih. Kalau saya ya seperti yang personal atau rumah tangga itu saya dengar ilmunya juga budgeting. Jadi mau berapa persen untuk ini, berapa puluh persen untuk apa seperti itu. Nah, memang saat diperlukan sekali bahwa ada perubahan dari budgeting awal ini tidak apa-apa. Yang penting kan tidak habis dan misalnya yang lain saat tidak memerlukan ya harus bisa membantu di bagian lain seperti itu. Budgeting. Kalau satu tips yang saya bisa langsung diterapkan budgeting aja sih. Kalau yang lainnya terlalu canggih saya juga nggak expert. Karena udah ada softwarenya nggak? Itu juga. Iya. Serahkan pada ahlinya saja. Kita tahu laporan. Iya. Sebenarnya bisnis apa sih yang bisa berkembang? Ini kan kita masih ya karena sudah terlalu lama sepertinya ya pandemi yang sampai sekarang juga masih belum selesai juga gitu ya sebenarnya. Bisnis apa yang sebenarnya memiliki potensi yang besar ya dan bisa bertahan di masa-masa pandemi ini. Kalau menurut Mbak Liona apa sama Mage? Yang mungkin juga mudah ya. Oh ya, Mudah bisa kita kerjakan, kemudian tetap konstan bertahan gitu ya. Apa? Ayo sweet dulu. Kalau saya lihatnya, semua jenis usaha ada yang surut, ada yang bertahan. Berarti itu tidak tergantung pada produk atau jasanya, tapi tergantung pengelolanya. Saya lihatnya begitu. Memang restoran ya ada yang tutup, tapi ya masih banyak yang buka. Misalnya saya toko roti, makanan yang sehari-hari pun omset turun 50% karena rapat, pertemuan semua cancel waktu itu, tapi kami bertahan juga retailnya. Nah itu ya satu karena kami sudah membangun kepercayaan masyarakat itu tadi, jadi saat mereka di rumah ataupun mau memberikan oleh-oleh kepada orang lain itu ya kami masih dalam pikiran, dalam pandangan mereka. Nah, kedua saya lihatnya itu tergantung keuletan itu tadi pemilik usaha atau pengelolanya. Jadi misalnya Mbak Gia kan sudah bilang tadi offline-nya ya mati, tapi lalu bisa beralih ke online seperti itu. Jadi bukan apa yang ditawarkan, tapi bagaimana caranya menawarkan. Nah, inovasinya ya. Betul. Ya, Ganep juga begitu. Kalau kami punya konsistensi karakter, tapi caranya pemasaran juga luas. Ya pameran, ya online shop, sponsorship,
lalu masuk di berbagai lini. Gitu. Jadi kalau saya lihat mau usaha apa itu juga cocok-cocokan sih. Kalau orang keturunan Tionghoa bilang itu hong shui-nya, rezekinya orang masing-masing. Ya, dia di mana kadang misalnya orang yang punya modal lebih banyak daripada ganep mau buka usaha makanan, minuman, belum tentu paling berhasil juga. Belum tentu yang modalnya paling besar itu juga yang paling berhasil. Saya lihat sih begitu. Jadi bukan awalnya atau bukan apanya, tapi manusianya gitu. Oke. Mbak Ge sendiri gimana, Mbak? Kalau aku sih berkaca dari yang aku lakukan ya, maksudnya dengan kegagalan berkali-kali. Kalau aku sih lebih memilih menjual apa yang sedang dibutuhkan orang banyak. Orang banyak ini bukan satu Indonesia, tapi kira-kira calon buyersku tuh butuh apa? Kalau dulu tuh kemarin tuh kenapa aku bisa jadi jual diri karena ternyata lingkunganku adalah lingkungan pengusaha. Teman-temanku adalah yang punya usaha. Akhirnya karena aku nggak punya produk, tapi aku punya diriku sendiri, aku menjuallah diriku untuk menjualkan produk mereka. Kayak gitu. Oke. Nah, dari situ akhirnya punya juga produk sendiri gitu kan. Tapi tetap kita paling gampang adalah kita ngejual apa yang dibutuhkan. Kayak zaman pandemi kan orang berlomba-lomba jualan hand sanitizer, jualan masker, sampai itu kosong gitu loh. Sekarang udah be aja. Jadi selama kita menjual barang yang dicari oleh pembeli, itu harusnya sih laku. Nah, tinggal nanti ke Solutif. depannya bagaimana kita berinovasi. Iya. Kayak tadi Mbak Lena bilang. Jadi bukan perkara produknya doang, tapi perkara yang jualnya dan cara jualnya juga. Oke. Nah, ini Memberikan ngomongin solusi. Itu ya, harus betul, jadi betul. solusi betul. Nah, ngomongin soal pandemi ini kemarin kan memang banyak toko-toko yang tutup ya Mbak Leona ya, banyak yang kemudian bingung nih gitu ya, semua serba online gitu. Orang-orang juga membatasi mobilitas banget gitu ya. Nah, kalau dari Ganep sendiri gimana pada saat itu ya kondisinya dan tetap bisa survive untuk tetap jualan gitu sampai saat ini gitu. Ya itu tadi sih bahwa untungnya kami punya berbagai lini. Ya jadi ya ini tidak bisa saya tekankan kepada yang baru mulai usaha, tapi bahwa kalau usahanya sudah berkembang itu segera kembangkan ke berbagai arah gitu. Jadi jangan cuma fokus toko offline, jangan cuma fokus grosir, jangan cuma fokus by order saja gitu. Jadi berbagai lini ini semua harus dicobain, disambah dan supaya saat ini turun, ini masih bisa mempertahankan, yang sebegitu juga kalau sebaliknya. Nah, untungnya buat Ganep ini itu tadi bahwa sudah ada masih ada retailnya saat grosir, saat buy order, saat pesanan turun itu retailnya masih jalan, saat offline-nya ditutup, online-nya masih bisa jalan, seperti itu. Oke. Nah, ini kayaknya udah ada pertanyaan di kolom chat ya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ada mungkin dari teman-teman di sini pengen membuka usaha, pengen memulai usahanya, mungkin bisa langsung menghubungi ke Mbak Liona, mungkin ya Mbak Liona ya, atau ke Ganep itu. Mungkin apakah IG-nya atau mungkin Facebook-nya mungkin Mbak? Nanti aku bisa tulis di chat kali ya, mungkin bisa ditulis di chat kali ya untuk menghubungi kemana. Ya, IG-nya Ganep itu ganep.tradisi Solo itu saya yang handle. Ya memang ada beberapa orang lain, tapi message-nya saya lihat terus. Oke, mungkin bisa DM ya Mbak ya, langsung ya Mbak. Gimana mungkin mau memulai, apakah mungkin bisa jadi itu tadi ya yang just tip ya, resellernya, atau mungkin bisa produk ya Mbak ya ke situ ya, kalau memang dia Mbak Gea mau supply bahan baku ke kami, boleh Mbak Gea? Boleh dong. Nah, sekalian ntar. Sekarang kalau Mbak Gea sendiri, mungkin bisa dari teman-teman di sini yang join, mungkin bisa hubungi Mbak G dengan IG-nya apa Mbak? Kalau aku nggak minta dihubungin. Oh, nggak minta dihubungin loh? Ya, kalau aku justru minta
Kalau mau coba jadi reseller atau mau coba berjualan, sekarang Oke, gunakan teknologi di handphone masing-masing. Kan pada punya oke. Tokped sama Shopee nih. Hmm, Punya nih, Mas, pastilah kan kita belanja kalau minimal Tokped atau Shopee lah minimal. Nah, itu oke. coba aja buat daftar sebagai afiliasi. Oh ya, oke. Nah, dari situ Betul, tidak cuma produk betul. Dilko yang bisa dijual, tapi semua produknya. Dan itu kalau semakin banyak kita menjual, semakin banyak juga uang yang kita dapetin sebetulnya dari fee-nya. Ya, 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 benar, benar, benar. Jadi Jadi sebetulnya semacam ketika kita eh, nge-share link iya, itu, ya, dapat tuh kita uangnya. dapat komisi Iya, gitu ya, Mbak 10% ya. ya kan, dari berapapun harga jualnya. Nah, itu gunakan Mm-mm. saja itu. Nanti juga ketahuan nih, ternyata buyersnya kita atau customernya kita tuh sukanya pada saat kita sharing peralatan rumah tangga misal, Hmm, atau rekomendasi tentang coklat, kopi, dan segala macam itu kita dapat sendiri. Nah, kalau aku sih nyaranin untuk yang masih bingung nih mau ngapain atau segala macam, manfaatin teknologi yang tidak berbayar. Salah satunya menjadi afiliasi ini. Itu seru loh, aku juga dapat. Aku juga nyoba, aku juga nyobain. Jadi sebenarnya, oh seru juga ya kita Oh iyalah, menjual teknologi. secara kan Mm. sudah menjual diri itu Iya, tadi ya. dari menjual diri. Kan followernya banyak Ih, itu yang bahkan lihat nggak ya. perlu followers banyak buat jadi afiliasi sekarang. Iya. Bener-bener kayak yang ya udah kita nggak tahu nih rezeki Allah buka dari mana. Itu satu kan. Kedua, kita nggak tahu juga apakah kita berhasil kalau kita nggak pernah cobain. Nah, kalau jelas-jelas kita belum punya produk, belum bisa bikin budgeting karena dana sekarang terbatas, ya udah deh kita coba aja jual produk orang tanpa biaya. Kan kita nggak perlu juga bikin konten sendiri. Sekarang brand-brand udah nyiapin kontennya loh buat afiliator posting. Nah, itu Mm-mm. udah enak banget. Kita cuma tinggal tinggal Nge-share aja gitu ya. meresiko, paling resikonya mata jereng sama jempol gede kan. Tapi ya kita bisa coba di situ gitu loh. Kita ya Iya, udahlah iya. apa yang kita suka bagus-bagus kalau produk yang kita share Oh itu sama satu ya resikonya, apa tuh? kuota kita cepet habis Ah itu iya yang. jelas dong pakai yang unlimited ya Cin. Cuma itu minimalis lah, korbanan kita minimalis. Kasarnya kita ngilangin jatah tidur siang atau tidur sore. Kasarnya kan kayak gitu kan. Cuman bisa kita optimalin apa yang kita bisa lakukan dari rumah, dari handphone sendiri. Kasarnya Oke. kayak gitu. Dan semua produknya jadi luas banget. Kalau di Shopee berapa produk sih sekarang kayaknya udah banyak banget hitungannya jutaan. Nah itu bisa dipilih kayak strap masker atau apa dah. Untuk Dilko, untung-untung kalau pada nyobain Dilkonya dulu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, jalin aja. Iya. Biasanya kayak Oke, gitu. oke, oke. Untuk dari sponsor juga ada beberapa yang buka reseller, nanti mungkin bisa menghubungi. Silakan Mbak Antika. Nah, silakan untuk bisa menghubungi ini Rintik. Rintik itu adalah salah satu skincare ya, dan dia basicnya itu dari vegan, jadi insya Allah aman. Sudah BPOM Aku mau juga, coba jadi dong. Aku mau monggo coba. silakan menghubungi. Monggo silakan itu menghubungi dengan Mbak Lorencia itu kontaknya, atau bisa ada di Tokopedia dan Shopee itu ada Rintik Skincare. Nanti coba dicari. Dia memang basicnya adalah vegan. Jadi monggo yang mau mencoba bisnisnya di skincare silahkan bisa menghubungi. Kemudian ada lagi selanjutnya dari sponsor Hulchip. Hulchip ini juga chip yang non MSG juga ya, dan itu ada langsung ke kontaknya langsung dan bisa mungkin langsung menghubungi. Kemudian ada Bumbu Bunda by Elia. Ini juga bisa langsung menghubungi ke adminnya Bumbu Bunda. Silakan boleh dicatat. Yang tadi buat anaknya Raffi Ahmad. Nah, siapa tahu kan kita jadi ketularan. Itulah rezekinya ya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada di Mbak Lea.
Pernah jenuh nggak sih Mbak? Gimana caranya mempertahankan mood semangatnya? Nah, bener nih. Jenuh banget. Pernah jenuh nggak? Jenuh banget. Bosan kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Ya, Gimana? kalau Monggo Mbak saya Liana sih, dulu atau Mbak Ge dulu, terserah. Mbak Liana dulu. saya jenuh pasrah ya. Kalau di skala jenuh pasrah ya, kalau di Bagaimana skala kita jadi ini, pasrah? iya. Ya saya kalau bisa bosen dikatakan. nanti anak buahnya makan apa gitu ya Mbak? Iya. Bisa kalau saya kan asal saya nggak misalnya keluar benar-benar dari usaha ini, ya saya kan bisa masih pantau sehari-hari, masih bisa ngapain untuk menghilangkan kejenuhan saya. Salah satunya saya tuh enjoy menjadi pembicara sharing seperti ini tuh sangat-sangat enjoy. Jadi makanya saya nggak akan kayak duduk di toko atau ngeliatin nota atau pegang-pegang adonan seperti itu. Ya saya nggak gitu sih. Jadi lumayan masih semangat karena saya bisa menyalurkan hobi-hobi passion saya ini yang ternyata kan juga lumayan berdampak sih ke usaha saya, bahwa saya ngomongin tentang usaha saya, sharing pengalaman, tambah koneksi misalnya untuk jadi supplier seperti itu, kolaborasi. Nah tapi masukan saya untuk yang baru mulai berusaha, telan aja jenuhnya, nggak bisa jenuh itu ya. Nggak bisa jenuh. Anda masih mau mulai usaha, nggak boleh jenuh. Besok nggak makan kalau jenuh. Itu aja. Ingat, tuntutan hidup ini keras. Nggak ada jenuh-jenuh. Iya benar juga sih. Soalnya gini sih, perkara jenuh gak jenuh itu buat aku gak akan pernah jenuh selama kita melihat saldo terus bertumbuh. Iya kan? Hilang semua kejenuhan itu pada nambah lagi titiknya, nambah lagi nolnya, nggak ada jenuh pokoknya kalau itu. Tapi perkara jenuh sebetulnya kita sebagai ibu, jangankan di perkara usaha, pas lagi ngurus anak aja kita punya kejenuhan yang luar biasa sih buat aku. Nah, jenuhnya itu hilang pada saat kita melakukan hal yang di luar kebiasaan. Itu kayaknya manusiawi deh. Jadi kalau misalnya kita 24/7 bareng sama anak-anak, kita ngilangin jenuhnya, titipin anaknya ke neneknya. Kayak gitu kan. Terus kita misalnya lagi jenuh di kantor atau jenuh karena harus mikirin, tapi kalau meninggalin kantor juga anak-anak kantor nggak gajian, jenuhnya gimana? Ngambil cuti. Udah sesunatullah itu gitu loh. Pada saat mengambil jeda itu adalah solusi pada saat jenuh apapun perannya. Walaupun pada saat kita jenuh jadi istri nggak bisa diganti suami, ya udah sih. Oke. Rolling nanti dia. Right. Oke. Lanjut, ada yang tanya lagi nggak? Oh, ini ada yang komen. Pernah coba Dilko juga, emang enak banget tuh. Ayo mumpung ada promo di Shopee dan Tokped lah malah jualan. Boleh. Mbak Ge dan Mbak Leoni, poin penting dalam langkah awal membuka usaha itu apa ya? Ini namanya Android Blue Droid. Nggak tahu ini Mas apa Mbak ya. Langkah awalnya adalah buka. Jualan. Kalau nggak buka. Itu Laksmi raise hand. Mau ditanggepin nggak? Apa kepencet, Dok? Enggak loh, mau nanya Mbak Valena, mau nanya. Ngantri nanya. Monggo dijawab dulu Mbak Liona sama Mbak G. Ya, Mbak Tina. Mbak Tina. Langkah awal buka usaha ya? Ya, itu tadi langsung dengan adanya apa, punyanya apa, bisanya apa, yang bisa langsung diusahakan saat itu juga ya boleh dimulai dari situ. Iya sih, tapi buat aku langkah utama banget adalah nyiapin hati sih. Soalnya kita ibu-ibu tuh yang nggak perlu didengar aja didengar sama kita. Biasanya gitu kan, baru 5 menit jualan ada tetangga lewat, ih jualan apa nih sama kayak sebelah rumah. Ya jadi jualannya masuk lagi tuh pagar tutup kan. Jadi awalnya adalah kita memang
bulat dulu nih niat kita buat jualan, yakin. Karena apapun, tindakan apapun yang kita putuskan dalam hidup ini, sebagus apapun kita, sebaik apapun kita, haters tetap ada. Yang tidak suka tetap ada. Jadi kalau dari awal bulat niatnya, terus kalau misalnya masih punya suami, otomatis harus izin suami dulu, supaya nanti suaminya nggak ngerepotin tanda kutip ya. Karena misalnya pada saat alhamdulillah berhasil nih usaha, terus sibuknya si istri ini lebih bertambah, jadi masalah nggak buat pas suami kayak gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh harus disiapin, walaupun jangan overthinking. Agak repot ntar kalau gue bilang gini, ntar repot, malah mikir doang, jadinya nggak kerja-kerja. Nah hatinya disiapin, karena apapun yang terjadi ke depan harus kita telan juga. Itu sih yang repot untuk hatinya sendiri. Yalah, ngalamin banget soalnya aku. Banyakan scrolling tuh. Berusaha aja fokus sama usahanya, nggak usah terlalu banding-bandingin. Iya, pokoknya selama hatinya kuat, mau badai dihantam gimana pun tetap jalan. Tapi selama kitanya orangnya yang masih ngedengerin orang, masih ngerepotin dinilai sama orang, itu biasanya nggak jalan. Kayak gitu. Kalau kita sering ganti-ganti itu nanti jadi nggak konsisten produk atau jasa kita. Selera orang semua beda-beda. Iya, sulit kalau ikutin. Ya, oke. Mbak Valen nih udah angkat tangan. Monggo, Mbak. Ya, mungkin pertanyaannya lebih banyak ke Mbak Liona ya. Yang pertama nih, Ganaps kan sudah punya nama ya, tadi disebutkan yang gitu, udah punya brand yang namanya nama besar gitu. Nah, tantangannya karena Mbak Liona kan ini meneruskan, tantangannya untuk mempertahankan nama besar itu apa gitu, yang pertama. Dan yang kedua, tadi bahas-bahas baper gitu kan, itu kayak bisnis keluarga tuh pasti lebih banyak bapernya nggak sih Mbak Liona? Karena kan apalagi kalau orang Jawa ya kan banyak pekewohnya gitu, apalagi dengan saudara yang lebih tua atau keluarga yang lebih tua, misal kayak gitu. Karena mungkin saya juga mengalami sendiri kayak gitu. Nah itu gimana triknya gitu ya? Jadi biar yang nggak baper-baper amat gitu dan bisnisnya tetap jalan. Misalnya juga kita juga pengen, mungkin caregivers yang di sini, ibu-ibu, bapak-bapak juga pengen punya bisnis yang nanti diteruskan gitu ke anak-anaknya. Nah itu triknya gimana biar tetap jalan nanti gitu kalau kita lanjutin ke anak-anak, mungkin gitu. Oke. Ya, saya sama kakak saya beda 8 tahun, cukup jauh bedanya. Dia punya dunia sendiri, saya punya dunia sendiri. Pemikiran, pengalaman, pandangannya juga cukup beda. Untungnya saat ini saya bisa kayak cuek gitu ya. Maksudnya ya kalau dia punya keputusan yang berbeda dengan saya persilakan coba pakai cara dia dulu sendiri. Tapi salah satu ilmu yang saya pelajari dari nenek dan ibu saya, dan juga kemarin organisasi kepemudaan yang saya ikuti itu berkunjung ke Sritex, itu adalah kami itu sudah jelas hitam di atas putihnya bahkan ya. Ini untuk siapa seperti itu. Jadi kalau yang sudah punya usaha yang sudah berjalan baik dan sudah punya visi untuk mengestafetkan ya, menurunkan usahanya, itu perlu segera dipikirkan apa untuk siapa, bagaimana seperti itu. Kalau memang harus dijalankan bersama, juga sebaiknya ada pembagian ya, kamu bagian apa atau kamu pegang apa seperti itu. Nah kemarin itu yang saya lihat sangat baik sekali dari Sritex itu, bahkan saat Bapak Iwan Lukminto-nya Bapak Haji Lukminto-nya masih hidup, itu sudah mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan dawuh, keputusan dan instruksi bahwa ini akan begini untuk siapa. Jadi tidak akan ada perebutan. Oh ya, dia juga bilang bahwa mantu ya, mungkin kalau di mereka banyak kan istrinya, suaminya satu, yang menantu ini tidak boleh ikut di rapat keluarga. Jadi kakak adik kandung akan membicarakan dan memutuskan sendiri seperti itu. Nah kalau di Ganep dulu sebenarnya memang sudah, kalau dari nenek saya ke ibu saya itu sudah hitam di atas
putih juga, tapi ya kadang hukum di Indonesia ini masih bisa dikaret-karetin, ya bisa aja ada manipulasi dari ya pihak yang menuntut. Intinya dulu juga sudah ada ontran-ontran keluarga di Ganep ini. Nah, jadi kami kalau dari saya dan kakak saya belajar dari itu, kami tidak mau berseteru. Pastinya dari ibu saya juga sudah jelas untuk kami bagiannya apa. Nah, itu mumpung masih hidup yang punya usaha, segera dipikirkan. Dan bimbingan moral dan tanggung jawab ke anak-anak itu juga sangat penting, karena ya itu juga akan, kalau mereka menjadi pemegang estafet yang meneruskan usaha, ya itu akan menjadi fondasi usahanya ini nanti akan berjalan lama dan grafiknya naik atau tidak. Pendidikan dasar. Jadi lebih ke ini ya Mbak, harus memisahkan gitu ya, yang ini urusan bisnis, yang keluarga gitu, dengan jelas gitu ya. Kalau memang ada yang mau usaha lain, benar-benar tidak mau campur tangan di bisnisnya, kan di bisnisnya juga didiskusikan atau diputuskan di awal. Nah, kalau memang ada yang alot, ya kalau saya sih untungnya saya sih juga mengalah, terus kakak saya juga tidak terlalu memaksakan kehendak. Kalau memang saya ada keputusan yang benar-benar harus maju, harus final seperti itu. Jadi maju mundurnya kami negosiasinya masih oke. Sama mungkin satu lagi Mbak Ima, boleh ke Mbak Gea? Monggo silakan. Kan Mbak Gea itu apa tadi ya, bisa menjual diri gitu. Awalnya ya. Sebenarnya tuh awalnya. Sebenarnya tuh ibu-ibu tuh juga kepengen gitu loh Mbak, bisa menjual diri. Ayo kita sebagai ibu-ibu bisa. Cuma nih masalahnya ada beberapa kan ya, masalahnya ibu-ibu. Yang pertama tuh nggak pede gitu kan, nggak pede di depan kamera. Nggak semua kan bisa apa namanya ya kayak gitu. Aku bagus nggak ya nanti jadinya, aneh nggak ya, kayak gitu. Satu. Yang kedua, iya kalau pas take kamera nggak diganggu anaknya misalnya, terus atau ada keperluan-keperluan rumah tangga yang lain misal kayak gitu. Misal bisa kasih tips nggak Mbak, kalau misal kita juga kepengen apa ya punya rasa percaya diri juga gitu buat bisa terjun ke dunia yang seperti Mbak Gea gitu. Iya, ini pertanyaan yang termasuk pertanyaan sering aku dapetin nih sebetulnya. Ya hampir semuanya masalah ibu-ibu itu takut untuk memulai, takut buat nyobain. Aku sebetulnya di kamera enak dilihat apa enggak sih atas segala macam. Nah, itu juga yang aku alamin, bahkan itu juga yang menjadi isu yang harus aku hadepin. Jadi waktu 2018-19 tuh aku udah mulai nih udah mulai dianggap sama orang-orang jadi kayak influencer gitu loh, ala-ala gitu. Nah, sudah mulai merasa, oh ternyata aku cantik juga ya di kamera, oh ternyata aku nggak perlu insecure juga untuk beberapa hal. Pada saat PD-nya lagi naik-naiknya tuh, lagi ngerasa wow gitu ya, tiba-tiba aku kecelakaan dan gigiku hilang 3. Gigiku di depan hilang 3. Ini pakai karet nih sekarang. Nah. Kalian langsung maju loh. Nah, itu akhirnya aku punya jawaban untuk seluruh pertanyaan ini sebenarnya. Jadi percaya diri itu kita asah, kita yang latih. Pada saat kitanya mau, sama dengan jawabanku tadi, kalau hatinya sudah bulat, udah berani, mau orang ngomong apa aja, mau orang nilai kita apa aja, punya validasi diri itu kita diri sendiri. Jadi kasarnya, jelek jahatnya kalimatnya adalah aku bodoh amat orang lain menilai apa, pada saat apa yang aku lakukan membuat aku happy dan ternyata mendatangkan rezeki buat aku, buat apa aku harus ngurusin orang lain, berpikir gitu loh. Nah kasarnya kayak gitu. Jadi diasah, dicoba, dilakuin. Selama cuma dipikirin doang itu nggak akan jadi-jadi. Tapi pada saat dicoba nanti angle-nya dari kiri, oh salah, dari kanan, oh salah, oh harus pakai lampu warna kuning, enggak deh pakai lampu warna putih. Nah itu tuh harus dicoba. Makanya waktu awal-awal tuh kayak kasarnya aku nembak aja semuanya, apa sih sebetulnya aku bisa, apa sih sebetulnya aku mau, dan apa sih yang sebetulnya materi yang membuat aku nyaman. Nah itu juga dicari tuh. Nah kalau belum dicoba, udah kita bakal jalan di tempat. Tapi kalau kita mau berprogres, ya lakukan, tapi berani gagal. Karena apapun kegiatan kita tuh tidak hanya punya resiko untung atau berhasil, tapi resiko gagal pun ada. Nah itu sebuah perjalanan hidup. Alah.
bahasanya berat ya. Tapi mau nggak mau kalau perkaranya percaya diri itu ya percobaan. Kita harus mencoba menjadi kelinci percobaan untuk diri kita sendiri. Apakah aku mampu atau tidak? Pada akhirnya kan ada juga loh yang aku dapetin case-nya adalah ibu-ibu di komunitas yang awalnya dia pengen dirinya sendiri nih yang dia jual. Ternyata anaknya. Dan di YouTube-nya sekarang udah dapet silver button itu loh. Padahal dia cuma ngejual anaknya akhirnya karena anaknya lebih mau diurusin. Kalau anak aku kayaknya nggak mau yang masuk kamera kayak gitu. Kalau dia tuh akhirnya awalnya ibunya cuma nggak ada viewersnya, dia pindahin ke anaknya, bagus ternyata sampai ini YouTube-nya dia sekarang bagus. Nah, kita kan nggak tahu kalau kita nggak coba dan kalau bukan diri kita sendiri yang mencoba, siapa lagi? Kayak gitu sih. Itu harus mukanya kalau di akunnya Mbak Gea semua yang live mukanya Mbak Gea sendiri. Ya kalau akunku ya akunku dong, Mbak. Oh iya, nggak maksudnya kan kadang talent atau reels kan video yang lain nggak harus dirinya sendiri. Tergantung. Gitu. Akhirnya di 2020 aku punya agensi buat marketing agensi. Di situ aku pelajari produk apa yang harus ada mukanya, ada orangnya, atau tangannya doang, atau pakai orang lain, itu juga beda-beda banget. Tapi kalau untuk ibu-ibu yang baru mau mulai nih, plus modal pertamanya adalah handphone, ya udah cobain aja. Misalnya dia lagi makan apa, terus dia cerita juga tentang ini sendoknya beli di sini loh, kayak gitu-gitu. Sesederhana itu. Jadi kita berusaha untuk membuat hal yang rumit jadi sederhana dan tetap yang sederhana jadi sederhana. Gak usah dipikirin kepanjangan, cuma lakuin aja dulu. Jadi aku ompong nggak apa-apa ya, tetap cantik kan? Kalau nggak dibilang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Untung kita online gitu ya. Tapi pedeku tentang gigi hilang pun gigi ompong ini nggak langsung dapet. Jadi aku ngurung diri sekitar 3 bulan dari kecelakaan. Itu nggak mau ketemu sama kamera, nggak mau selfie, nggak mau lihat cermin, itu ada tetap ya, kebayang dong ya. Tapi abis itu padahal di hari itu aku kecelakaan, aku masuk di 1 lembar koran Indonesia gitu loh. Ada media koran, itu 1 lembar tuh fotoku yang tulisannya jangan meratapi kesedihan gitu. Jadi kayak aku kecelakaan di saat koranku terbit. Tapi kan jadi akhirnya semua brand cancel karena aku nggak bisa catwalk, aku nggak bisa photoshoot, aku nggak bisa segala macam, dan aku juga nggak pede. Bulan kedua karena aku ngerasa aku nggak ngapa-ngapain yang biasanya pergi kemana-mana, yang aku takutkan adalah photoshoot. Dan yang aku lakukan adalah aku memphotoshoot diriku sendiri. Pada saat itu aku photoshoot, aku upload, terus ternyata yang rese tetap ada rese gitu, tapi aku lebih fokus ke orang-orang yang mendukung. Oh, Mama G ternyata sekarang sudah sehat, Mama G sudah ini. Dari situ jadi kekuatan aku untuk ya sudahlah, gigi ompong mah, ya mau gimana lagi. Kan lagi dibenerin kasarnya kayak gitu. Ya, itu gitu, Dokter Laksmi bisa ke teman-temannya yang spesialis untuk prostetik. Ini udah pakai ortonya, udah bedah mulutnya, udah semuanya. Jadi tinggal nurunin. Jadi kecelakaannya itu bikin gigi kelinciku yang depan tuh, yang 2 depan, masuk ke dalam gusi. Jadi hilang. Gigi sebelahnya copot, pluk. Jadi yang diremukin tuh tulang rahang atas. Kan seru ya gitu. Jadi ya udah, nggak mungkin cantik kan posisinya. Kayak gitulah. Oke. Sudah Mbak Valen udah selesai untuk pertanyaannya? Gigiku juga ompong. Banyak deh, senasib ternyata. Bukan? Oh, jadi pada curhat gigi ompong. Ya. Saya dan Dokter Laksmi nggak relate. Seru ya. Ini tuh ada Mbak Evi itu juga dia, ini ada pertanyaan. Kalau misalnya dalam menjalankan bisnis sering ada ketidakcocokan dalam pengambilan keputusan sama suami, gimana Mbak? Ya bisnisnya siapa? Iya, pertanyaan kok. Nah, ini punya bisnis siapa? Suami atau ibu? Iya, benar. Ini yang punya bisnis siapa? Maksudnya bisnis bersama mungkin ya. Oh, berdua, betul. Bisnis bersama. Nah, kalau berdua berarti masing-masing punya job desk-nya dong. Ngikut lagi ke job desk hitam putih tadi. Allah. Siapa yang memutuskan? Cari titik kelemahan dia. Allah. Bikin.
negosiasikan pada saat dia mau menegosiasi. Iya. Oh iya, iya. Misalnya dia nggak mau Ya, karena ngikutin setelah itu mabok, nanti, nggak itu kita iya, bisa diskusikan gitu ya, oh, enggak. iya. Penuhi dulu kebutuhannya. Nanti nggak dapat baru jatah lanjut. enak-enakan kalau nggak pakai caranya Mbak. Kan? Jabar. Kan mulai Iya. ngancem kan. Puasa nggak Iya. loh? Gitu kan. Iya, iya. Monggo kalau mau ini mau open mic juga boleh Mbak Dina. Bakalan panjang nih apa? Ya benar. Aku nggak harus ngomongnya. Aku tim yang nggak mau punya usaha bareng suami sih sampai hari ini. Oke. Soalnya Tim biar yang nggak nyampe mau rumah punya sekarang. suami. Soalnya aku nggak punya suami sekarang. Salam, itu Mbak Dina open mic. Oke. Monggo Mbak Dina langsung Mbak Dina. Ini sambil nyuapin Assalamualaikum Mbak anak Dina. Nggak apa-apa. Jadi gini, kami kan waktu itu punya usaha rental speedboat karena kebetulan juga di tempat tinggal kami ini kebanyakan usahanya di bidang pariwisata, yaitu di Raja Ampat. Nah, Oh, Raja gitu. Terus kita udah saling membagi tugas. Kalau saya ya bagian ngitung-ngitung profit, untung, terus profit, terus apa namanya pembukuan, sama marketingnya gitu. Sementara untuk maintenance, teknisnya itu kan suami gitu kan ya. Kalau menjelang liburan kayak gini nih, kita istilahnya udah nggak perlu nyari orang yang nyari kita gitu. Nah, tapi kalau pada saat-saat lagi sepi, lagi ini ya biasanya saya yang inisiatif untuk buka trip perorangan gitu kan. Tapi udah saya hitung bener-bener minimal harus 20-40% profitnya. Cuman bagian maintenance-nya ini loh dari suami. Dia itu suka nggak cocok-cocokan sama mekaniknya gitu. Kadang ada aja mekanik ini nggak cocok, mekanik ini nggak cocok gitu kan ya. Padahal saya sudah bilang kita pakai satu aja mekanik karena gini loh, ini kita sendiri awam soal mesin speedboat gitu. Mendingan pakai satu orang yang tahu perjalanan atau apa namanya perbaikannya gitu, tapi dia nggak mau akhirnya karena sering jadi bahan berantem gitu, bukan berantem yang kayak gimana. Ya udah aku bilang jual aja deh kalau kayak gitu. Ini kalau dari hitung-hitungan aku kita lebih banyak boncos di maintenance-nya karena kayak gitu. Nah, gimana caranya? Apa ada solusinya gitu? Itu aja Ya, sih. Berdampak langsung ke keuangan itu berarti. Iya, itu karena perlu emang ditegesin. Benar, kalau berdampak ya, langsung. Gitulah. Ya. Ya, oke. Saya ini ya, videonya aja dulu ya. Karena sambil nyuapin anak. Mbak Liana, mungkin bisa jawab dulu. Mbak Gia udah bersuami belum? Aku sekarang lagi nyari suami. Lagi cari suami. Ya aku juga belum punya, jadi. Kalau solusinya keras kalau dari kami nanti ya. Ini kalau yang ganggu keuangan, coret sih kalau saya. Kalau setuju sih aku sama Mbak Diana, kalau sesuatu yang memang berdampak dengan keuangan memang harus tegas. Cuman mungkin pertanyaannya, bagaimana bisa tetap memutuskan hal yang tegas di usaha, tapi bisa sama suami terus romantis lah ya, gitu kan kasarnya. Kalau kata aku sih, sebenarnya aku juga gagal rumah tangga kemarin juga gue gagal sih ya. Nggak ngerti juga ya apa ya. Itu tadi cari kelemahan suami di mana. Iya, Mbak Dina yang lebih tahu caranya ngomongnya gimana. Kalau nggak bisa banget. Sebenarnya kalau saya ya usahanya ini penting atau enggak? Aduh, mendingan aku jualin aja, taruh di info barang bekas gitu. Nah, itulah kalau usahanya itu lebih penting buat dia, kalau dia lebih sayang usahanya, ya tantang aja. Aku jual nih gitu. Iya. Kayak mesti harus dikasih ini ya. Apa namanya, transparansi pembukuan, terus bilang, ini aku kasih kamu target, harus segini pencapaian kita. Ya, bisa nggak dia diomong gitu? Jangan-jangan nggak nyampe, nggak masuk di dia. Iya. Selama ini bikin laporan keuangan bulanannya nggak, Mbak? Kalau misalnya bikin laporannya, kan sebetulnya dari angka kita bisa melihat, dari angka kita bisa menilai kebutuhan hari ini untuk besok tuh
di mana apakah tetap melanjutkan dengan cara yang lama atau punya inovasi. Nah, harusnya Iya, kalau benar-benar. punya pemikiran tentang usaha ini pengen berlangsung lama, otomatis banyak inovasi yang bisa diterima dengan baik. Cuman tentang bagaimana cara komunikasikannya, Menyampaikannya mungkin. cara komunikasikannya jelas. Kita harus punya peluru dulu nih, salah Ada satu pelurunya. momen tertentu yang dia akhirnya klik masuk, nerima dengan apa ya, masukan dari kita gitu ya, lebih ke kayak gitu mungkin ya. Sebenarnya sih lebih ke caranya Cara ya. komunikasinya. Kalau nanti in fact ada nih apa namanya, ya itu tadi yang Mbak Dina bilang bahwa ada keuangannya gitu ya. Jadi maksudnya ada ini bahwa kita itu sebenarnya nggak ada untung gitu loh. Kalau mau hitung hitungan kita nggak ada untung gitu. Sebenarnya kalau cuma ditunjukin kayak gitu aja mungkin sebenarnya dia akan paham gitu loh. Tapi gitu ya. Apa nunjukinnya gitu kan. Gitu kan. Tapi untuk masuk ke situ itu yang mungkin memang butuh cari momen yang mesti harus gimana nih gitu ya untuk merubah itu gitu. Mungkin gitu kali ya. Mencari momen untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itu ya. Cari obat ke dokter Laksmi. Nah, kan? Apa obatnya? Mbak. Obat Biar dia- oposnya iki, Mbak. Iya, tenang dan meresap dengan baik. Iya. Oke, baik. Sampai kan mulai. Mahasiswa enggak sih? Siapin pelurunya. Pelurunya itu cuma 2 sebetulnya. Peluru yang pertama adalah laporan analisa keuangan yang kita punya. Itu siapin dulu. Yang kedua adalah momennya. Kita nyiapin momen di mana bisa ngobrol sebagai partner bisnis, bukan sebagai suami istri. Karena jeleknya posisi bisnis bareng sama suami kan kadang-kadang jadi bias. Posisi kapan kita lagi jadi partner bisnis, kapan kita lagi jadi suami istri. Nah, pastikan dulu dua-duanya paham, ini duduk barengan sebagai partner bisnis. Jadi ngobrolnya bukan seorang istri harus nurut, bukan. Tapi sebagai partner memberikan analisa tentang bisnisnya. Gitu. Oke, baik. Iya, setuju, Mbak. Baik, terima kasih atas ininya. Urusan duit nggak bisa romantis. Urusan duit nggak bisa romantis. Romantis tahu kalau duitnya banyak. Iya betul, berarti itu duitnya kurang. Nggak romantis itu kalau duitnya sedikit. Duitnya banyak. Aman, dunia bisa kita beli. Iya, benar. Tuh. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanya dari narasumber untuk member. Ngajak suami biar mau usaha apa aja nggak pakai malu. Nggak pakai malu. Nggak tahu, nggak punya suami. Kenapa harus malu? Kan kita nggak ngapa-ngapain. Itu ada sih. Aku dapetin banyak cerita di mana seorang suami ini merasa malu dan merasa mempermalukan dirinya sendiri kalau istrinya itu jadi pengusaha. Karena mereka dianggap tidak bisa menafkahi keluarganya. Walaupun dalam keadaannya iya, dalam keadaannya adalah kurang gitu kan. Tapi kan nggak bisa langsung jeplak aja ngomong kayak gitu ya. Itu benar-benar karena posisinya kita suami istri dan kita Islam, ada cara yang bisa kita lakukan sebetulnya selain merayu suami, meminta sama yang kuasa, melembutkan hatinya untuk mau menerima masukan dari istri misalnya gitu-gitu. Itu bisa tuh, biarkan langit yang bekerja kalau bagian itu. Karena kita nggak bisa ngerubah orang dong. Resepnya. Ya. Karakter orang nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa minta sama yang punya kuasa buat menormalisasikan pemikiran kalau berjualan itu bukan hal yang memalukan gitu loh. Sampai hari ini tuh aku banyak banget nemuin teman-temanku yang berpikir kalau dagang itu malu-maluin diri sendiri gitu kasarnya. Itu sedih loh kadang-kadang. Kalau aku jual diri jadi apa? Janganlah yang kayak gitu. Mungkin selain kita ngajakin suami ke komunitas atau lingkungan yang ternyata itu antara suami istrinya ini bagus loh pada saat bisa dagang barengan atau apa itu diajakin karena dia selama ini mungkin dalam lingkungan yang selalu menjadi pekerja.
Nah, kita masukin dia ke lingkungan yang baru nih, supaya dia juga punya wawasan baru, punya penglihatan baru kalau menjadi seller, menjadi wirausaha, itu juga hal yang menyenangkan buat kita lakukan. Kayak gitu, kalau kata aku ya. Ini ada yang jawab, kalau kenyang gak makan gengsi. Lah, suaminya mau dijual. Jangan aku jual suami sih ya. Ya Allah. Aku pura-pura nggak ada di Zoom ini boleh? Kacau nih. Oke, ginjal. Ini kok jadi bahas ginjal? Bisa lah. Iya, kalau dia malu mukanya dijual, ginjalnya ya jual. Nggak kelihatan ya, tutup baju soalnya. Maaf, Mbak, abis ini nguing-nguing lewat, Mbak. Oke. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Mbak Liona dan Mbak Gea untuk hari ini dari keseluruhan pembahasan yang udah kita obrolin pagi ini. Perkara cari suami baru apa gimana? Iya. Kalau pasangannya bikin repot. Kayaknya malah konklusinya ya. Masalah suami baru ini. Masalah nyari suami gimana? Kalau usahanya udah jalan, suaminya bisa datang sendiri gitu. Nggak bisa kayaknya. Pasangan datang. Minta time out sebentar ya? Ya. Oh iya. Kalau saya sih pesannya terutama untuk caregivers dengan anak berkebutuhan khusus di sini, mungkin keadaannya sulit, mungkin keadaannya memaksa untuk bisa lebih, ya dilakukan dari apa yang langsung bisa kepegang di depan mata dan di sekitaran ini. Dan you are not alone, nggak ada yang sendirian juga di dunia ini. Kalau memang mau cari teman, pasti banyak juga. Salah satunya di iCard. IC4RD. IC4RD. Ya, IC4RD juga banyak teman. Sebenarnya saya juga diuntungkan banyak dari organisasi, komunitas, mendapat teman, mendapat ilmu, masukan juga, dan juga bisa menjadi penglaris, maksudnya jadi pelanggan juga di komunitas itu. Yes. Oke, kalau dari Mbak Gia sendiri? Kalau dari aku sih, aku nggak akan bosan buat nyuruh mulai dulu aja. Apalagi buat yang baru, cobain dulu aja. Mau nembak banyak tempat juga nggak apa-apa. Nanti akhirnya juga nemu satu yang benar-benar diri kita sendiri gitu. Dan itu kalau nggak dicoba, ya kita nggak tahu. Beneran deh. Jadi kapan lagi mau nyobanya kalau nggak sekarang? Ya maksimal besok lah, tapi jangan besoknya lagi. Udah besok tuh udah gitu loh. Cobain aja pokoknya. Nggak punya apapun, sekarang bisa jualan yang ada. Jadi kayaknya hari ini kita udah nggak punya alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Karena fasilitas yang Allah kasih di tanggal ini tuh banyak banget opsinya. Jadi nggak usah nambah-nambah banyak alasan, hilangin alasannya, dan mulai sekarang. Kasarnya kayak gitu sih. Pede Oke, aja. berarti dari keseluruhan pembicaraan poinnya adalah satu. Berpikir secara sederhana dan let's do it. Itu aja ya, Mbak ya? Betul. Oke, mau apapun produknya, apapun barangnya yang akan kita jual, let's do it. Udah, gitu aja. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Gia. Aku minggu depan insya Allah mau ke Solo. Nanti kalau ada waktu aku mampir ke Ganet. Kabarin, aku Mbak. mau juga mampir, tapi belum ada ke Jawa nanti. Dari mana, Mbak Gia? Terima kasih Bandung. semuanya. Narasumber dan Sobat IC4RD, hari ini acara berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya sebagai moderator pagi hari ini, dan mewakili dari narasumber juga mungkin ada kesalahan pembicaraan. Kita hanya manusia yang punya banyak salah. Terima kasih kepada sponsor juga yang sudah berpartisipasi pada acara Spektakuler Fest 2023, dan
Selamat pagi dan sampai bertemu lagi di acara selanjutnya, dan insya Allah kita akan ada acara online juga offline nanti pada saat Maret. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa. Thank you. Dadah, pamit ya. Ya, thank you Bage. Mau makan kue putu. Oh, foto bersama. Foto, oh ya lupa. Sebelumnya Oke, balik kita lagi. lupa. Oke, tunggu. Kita foto dulu Mbak Antika. Bisa bantu? Mau nggak yang ada waktu untuk bisa menyalakan kamera? Kita tunggu dulu. Oke, semuanya. Yang bisa on cam diharap on cam ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, Selamat sama-sama pagi. semuanya. Selamat pagi menjelang siang.